Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Forum Studi Islam FKUI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas mengenai kebersihan dan kesehatan mulut selama bulan Ramadan. Sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai kebersihan dan kesehatan mulut yang terjadi selama bulan Ramadan, ada hal yang harus kita tekankan, kita yakinkan dalam diri kita, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Di sini adalah orang-orang beriman, kata-kata gaib itu sendiri. Keyakinan terhadap Allah dengan mematuhi segala perintahnya menjadi satu hal yang mengikat. Tidak hanya meyakini adanya Allah, tapi mencintai, tapi mematuhi apa yang Allah perintahkan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Dan selain itu kita juga bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang ditulis dalam Al-Quran, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka di sini pentingnya kita untuk meyakini apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, sehingga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang beriman. Sebelum kita mencari tahu apa sih untung dan ruginya, apa manfaatnya. Dalam Islam memang landasan itu ditetapkan kepada akal dan nakal. Kita mengetahui bahwa akal itu adalah kemampuan akal kita atau kemampuan kita untuk menggali, menganalisis basic science, hal-hal yang sifatnya logis, hal-hal yang sifatnya runtun dan masuk akal. Sedangkan nakal itu adalah hal-hal yang tertulis dalam Al-Quran berupa wahyu yang memang tidak bisa kita utak-atik. Tapi ternyata dalam Islam tidak hanya nakal yang ditekankan. Allah juga memuliakan akal kita, akal yang benar yang akan menopang nakal yang sahih. Dan ketika keduanya digabungkan akan mendapatkan hasil yang baik, yang itu yang dikenal dengan tasdik, yang artinya membenarkan apa yang Allah sampaikan, dan akhirnya menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah. Dalam Islam, akal itu menjadi satu hal yang penting. Bahkan untuk memahami aturan Allah, aturan-aturan itu mengikat kepada orang-orang yang berakal. Ini disampaikan oleh Allah dalam wahyunya di surat Shad ayat 43 yang mengatakan bahwa dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dan hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa pena, catatan pahala, dan dosa diangkat, dibebaskan dari 3 golongan, yaitu golongan orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai balik, orang gila sampai ia kembali sadar atau ia berakal. Tidak hanya itu, Islam pun memuji orang-orang yang menggunakan akalnya, yaitu orang-orang yang bisa kita lihat di sini di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 dikatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 170 dikatakan bahwa dan apabila mereka
Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka orang-orang kafir itu mengatakan, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Dalam surat Al-Baqarah ini seolah-olah mengatakan bahwa hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang tanpa melakukan analisa, tanpa berpikir, tanpa menganalisis akan menjadi suatu hal yang dicela oleh Allah dalam Islam. Kalau kita tutup kacamata keimanan kita, mungkin puasa itu dikaitkan dengan kebersihan yang akan turun dalam rongga mulut kita, akan terjadi dehidrasi, kekurangan cairan, mulut menjadi kering, nafas menjadi bau, akan terjadi defisiensi protein. Dan hal ini akan menimbulkan infeksi baik bakteri, baik jamur, sehingga terjadi ulcerasi dari mukosa, nafas menjadi tidak nyaman. Tapi kacamata ini menjadi berubah ketika kita mencoba berpikir bahwa apa yang Allah perintahkan pasti yang terbaik untuk umatnya. Ternyata beberapa penelitian terus berkembang. Di tahun 2005 dikatakan bahwa ada penelitian yang mencoba mengkaitkan antara koloni dari Streptococcus mutans, yaitu bakteri yang biasanya menimbulkan halitosis pada gigi gerigi, dan Actinomyces viscosus sebelum dan sesudah bulan Ramadan pada 30 orang dewasa. Dia dilakukan pemeriksaan koloninya sebelum Ramadan, kemudian di hari ke-10 Ramadan dan hari ke-20 Ramadan. Ternyata tidak ditemukan perbedaan bermakna. Penelitian lain mencoba membandingkan antara mikroorganisme saliva pada orang yang berpuasa dan tidak berpuasa dengan pemeriksaan gram. Dan didapatkan memang hal yang bervariasi. Di sini kita bisa lihat gram positif ternyata lebih tinggi pada kelompok tidak berpuasa dibandingkan kelompok berpuasa. Gram negatif ternyata tidak berbeda bermakna. Gram positif yang baksil ternyata memang lebih banyak pada kelompok orang yang berpuasa. Kemudian bisa kita lihat di sini gram negatif yang basil, gram positif yang basil, gram negatif yang spindle shape bakteria lebih banyak pada non-fasting, gram negatif Diplococcus yang ternyata tidak jauh berbeda bermakna, dan jamur juga yang ternyata tidak jauh berbeda bermakna. Penelitian ini dilakukan pada 100 subjek pada usia 15-20 tahun di luar negeri dan dilakukan pada hari ke-20 serta diulang 1 bulan setelah Ramadan untuk mendapatkan nilai kelompok tidak berpuasanya. Kalau kita lihat di sini, ternyata tidak selalu kalau berpuasa itu akhirnya akan meningkatkan infeksi bakteri. Sariri dan kawan-kawan mencoba melakukan penelitian dengan menilai rata konsentrasi glukosa pada saliva, yaitu glukosa tingkat oksidasi yang ternyata mengalami penurunan akibat nutrisi yang rendah. Dan glukosa yang rendah ini akan baik untuk kesehatan gigi gerigi. Begitu juga Sarifi dan kawan-kawan yang menilai bahwa terjadi peningkatan interferon gamma, kortisol, penurunan imunoglobulin A, dan tumor nekrosis meskipun tidak signifikan. Hal ini dikaitkan dengan peningkatan fungsi sel T, berkurangnya peradangan, dan manifestasi gangguan autoimun. Hal-hal tidak hanya pada manusia gitu. Di literatur di tahun 2017 mengatakan bahwa pada mencit, puasa memberikan manfaat dalam mengatasi penyakit gigi kronis dan memelihara atau bahkan memperbaiki kondisi jaringan mulut. Kemudian juga dikatakan lagi dalam literatur yang lainnya bahwa membuat mulut bebas dari makanan sekitar 16-24 jam itu bisa untuk melakukan detoksifikasi untuk gusi dan gigi gerigi. Lalu bagaimana dengan nafas yang berbau busuk pada orang yang sedang berpuasa? Hal ini bisa difikirkan kemungkinannya, yaitu terjadinya fermentasi sisa makanan yang tersangkut di antara gigi dan meningkat pada kondisi puasa akibat dehidrasi sistemik, jenis makanan yang dikonsumsi, imobilitas dari lingual, penurunan pengunyahan, pengurangan gesekan epitel, dan akumulasi epitel berikutnya. Hal yang mengakibatkan pada kondisi seperti ini ternyata bukan suatu hal yang ya sudah
diterima saja? Tentu tidak. Sebagai seorang ilmiah, kita harus mencari tahu mengapa hal ini terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Ternyata membersihkan gigi, menggunakan makanan yang kaya serat, dan seperti apel, mangga akan mampu mengatasi permasalahan ini. Selain itu, Mokhdas dan Davodi juga melakukan penelitian dengan menggunakan kumur-kumur chlorhexidin pada saat sahur dan berbuka. Juga akan mengurangi tingkat plak mikroba dalam rongga mulut secara bermakna di tahun 2008. Akan tetapi balik dari semua itu, balik dari ilmu yang kita teliti, bacaan, basic science yang coba kita pahami, ternyata Allah menyampaikan satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau minyak wangi. Hal inilah yang menjadi suatu hal yang membuat kita merasa oke, mencoba untuk mengurangi halitosis, tapi bukan berarti membuatnya tidak ada, karena kita tahu bahwa Allah itu memuliakan apa yang kita lakukan karena kecintaan kita kepada Allah, bukan hanya karena kondisi akal atau temuan ilmiah. Di sisi lain, serostomia dapat terjadi diakibatkan oleh aktivasi refleks haus ataupun perubahan komposisi dan jumlah saliva. Pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat yang akan mempengaruhi efek samping mulut kering seperti diuretik, beta blocker, antidepresan, antihistamin, antikonvulsan akan menimbulkan serostomia yang lebih hebat. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan kemoterapi atau radioterapi. Hal ini dapat menimbulkan lesi lokal pada penderita yang juga harus berpuasa. Tapi Allah sendiri tidak mengekang kita dengan satu aturan yang akhirnya tidak boleh keluar dari aturan itu. Seperti dikatakan dalam Quran surat kedua ayat 183 dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun di ayat berikutnya dikatakan, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa. Artinya ada sesuatu, ada kondisi-kondisi tertentu yang Allah ringankan, Allah berikan keringanan sehingga dia boleh untuk meninggalkan, dia boleh untuk mengganti di lain hari ketika kondisinya sudah jauh lebih baik. Sehingga hal-hal inilah yang harusnya kita terus memperdalam, memperkaya ilmu kita. Sungguh apa yang kita ketahui hanya sebagian kecil dari ilmu yang dimiliki oleh Allah, dari ilmu Allah itu sendiri. Sehingga keyakinan padanya itu adalah inti atau alasan utama kita. Dan terus mencari kebenaran untuk meningkatkan keyakinan dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Bukan justru sebaliknya, mencari alasan atau mencari ilmiah untuk membuat keraguan-raguan kepada Allah. Maka semua penelitian yang ada akan membuat kita untuk semakin memotivasi diri kita untuk melakukan penelitian terbaik. Apabila hipotesisnya belum sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, berarti memang mungkin penelitian kita ada kekurangannya di metodologinya, di samplingnya, atau di tempat yang lain yang mungkin tidak bisa kita mencari sampai di mana apa yang Allah sampaikan itu, apa kehebatan, apa nilai lebih dari apa yang Allah sampaikan kepada kita atau perintahnya. Oleh karena itu, pertama adalah yakin, kedua teruslah mengasah akal kita sehingga menambah kecintaan kita kepada Allah, dan yakinlah bahwa ilmu kita itu tidak banyak dan sangat kecil dibandingkan ilmu Allah yang luas, dan kecintaan Allah kepada kita adalah suatu hal yang hakiki. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan atau pengetahuan saya yang salah dalam menyampaikan. Mungkin ada ilmu-ilmu terbaru yang lebih mendukung perintah Allah ini yang belum sampai kepada saya. Saya mohon maaf, dan yang salah itu datangnya dari saya dan yang benar itu adalah dari Allah.
semata. Dan setelah kita mengetahui apa manfaat dari puasa itu sendiri, maka kita akan berlomba-lomba untuk terus melakukan amalan ini meskipun di luar bulan Ramadan. Dan utamanya adalah menjaga kesehatan mulut, tentu tidak hanya masalah fisik, tapi menjaga kesehatan mulut juga bagaimana kita menjaga lisan kita menjadi suatu lisan yang selalu berkata baik atau mungkin lebih baik diam ketika harus menyakiti orang lain, maka kita lebih memilih untuk diam. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Marhaban ya Ramadan.